Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Hamdani dari Prodi PGSD kelas 1A. Saya akan menjelaskan landasan pendidikan. Landasan pendidikan yaitu secara singkatnya dapat dikatakan sebagai tempat bertumpu atau dasar dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan tentang kebijakan dan praktik pendidik. Kajian analisis kritis terhadap kaidah dan kenyataan tersebut dapat dijadikan sebagai titik tumpu atau dasar dalam upaya penemuan kebijakan dan praktik pendidikan yang tepat guna dan bernilai guna. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa landasan pendidikan yaitu dasar bagi upaya dalam pengembangan pendidikan dan dalam segala aspek. Terdapat beberapa landasan yang tepat dapat dijadikan titik tumpu, yaitu pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok dalam pendidik. Sehubungan dengan itu, landasan filosofis merupakan landasan yang berdasarkan bersifat filsafat sesuai dengan sifatnya, maka landasan filsafat menelaah secara radikal, menyeluruh, dan konseptual yang menghasilkan konsep-konsep mengenai kehidupan dan dunia. Yang kedua ada landasan sosiologi. Pendidikan merupakan peristiwa sosial yang berlangsung dalam interaksi sosial. Dikatakan demikian karena pendidikan tidak dapat dilepaskan dari upaya dan proses saling mempengaruhi antara individu yang terlibat di dalamnya. Dalam posisi yang demikian, apa yang dinamakan pendidik dan peserta didik menunjuk kepada dua istilah yang dilihat dari kedudukannya dalam interaksi menunjuk dalam sosial. Artinya siapa yang bertanggung jawab atas perilaku dan siswa yang memiliki peran penting dalam sebuah proses pengubahannya. Karena itu proses pendidik untuk menunjukkan siapa yang menjadi pendidik dan siapa yang menjadi peserta didik secara permanen, karena keduanya dapat saling berubah fungsi dan kedudukan. Ketiga ada fungsi landasan hukum. Landasan hukum yaitu merupakan peristiwa multidimensi bersangkut paut dengan berbagai aspek kehidupan manusia dan masyarakat. Kebijakan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidik dalam masyarakat perlu disalurkan oleh titik tumpu hukum yang jelas dan sah. Dengan berdasarkan hukum, kebijakan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidik dapat terhindar dari berbagai benturan kebutuhan. Setidaknya dengan alasan hukum, segala hak dan kewajiban pendidik dapat terpelihara. Keempat adalah landasan kultural, yaitu peristiwa pendidikan adalah bagian dari peristiwa budaya. Hal tersebut dikarenakan pendidikan kebudayaan mempunyai hubungan timbal balik. Kebudayaan dapat dilestarikan, dikembangkan, dan dapat diwariskan dari generasi yang satu ke generasi yang lainnya dalam pendidikan non-formal, non-formal, ataupun formal sekalipun. Kelima ada landasan psikologis, landasan yang melibatkan aspek kejiwaan manusia. Oleh sebab itu, landasan pendidikan merupakan salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. Landasan psikologis pendidikan terutama bertuju kepada pemahaman manusia, khususnya berkenaan dengan proses belajar manusia. Pemahaman terhadap peserta didik terutama sekali yang berhubungan dengan aspek kejiwaan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan. Keenam adalah landasan ilmiah dan teknologi. Pendidikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni mempunyai kaitan yang sangat erat. Hal tersebut karena bagian utama dalam pendidikan, terutama dalam bentuk pembelajaran. Oleh karena itu, pendidikan berperan sangat penting dalam pewarisan dan pengetahuan, teknologi, dan seni. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa landasan ilmiah dapat dan teknologi dijadikan sebagai landasan dalam menentukan kebijakan dan praktik pendidikan. Ketujuh adalah landasan ekonomi. Manusia pada umumnya tidak lepas dari kebutuhan ekonomi, sebab kebutuhan dasar manusia membutuhkan ekonomi. Dunia sekarang ini tidak hanya ditimbulkan oleh dunia politik, melainkan juga masalah dari ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi tinggi dan penghasilan negara bertambah walaupun utang luar negeri cukup besar dan penghasilan rakyat kecil masih minim. Perkembangan ekonomi pun menjadi pengaruh dalam bidang pendidikan. Kedelapan adalah landasan sejarah. Landasan sejarah memberikan peranan yang penting karena dari satu landasan sejarah itu bisa membuat arah pemikiran pada masa kini. Bidang pendidikan terlebih dahulu memeriksa sejarah tentang pendidik baik yang bersifat nasional maupun internasional. Kesembilan ada landasan religius. Landasan religius merupakan landasan yang paling mendasari dari landasan-landasan pendidikan. Sebab landasan agama adalah landasan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala
Allah Subhanahu wa taala dalam Allah Subhanahu wa taala bahkan setiap pendidikan nasional mengharuskan setiap peserta didik mengikuti pendidikan agama. Karena sistem pendidikan agama diharapkan sebagai penyuruh pemikiran-pemikiran produktif dan berkolaborasi dengan kebutuhan zaman yang semakin modern dan semakin maju. Pendidikan agama adalah hak setiap dasar peserta didik dan bukan negara atau organisasi keagamaan lainnya. Sekian penjelasan dari landasan pendidikan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.